Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain untuk zodiak Scorpio di bulan Mei tahun 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Untuk energinya ada 3 choices dan ring. Jadi di sini gue melihatnya adalah kamu harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan kamu, berhubungan dengan keluarga kamu, kesehatan fisik maupun kesehatan mental kamu, karena gue merasanya terkadang di sini adalah kesehatan mental. Dan di sini ada ring yang artinya adalah kamu akan mendapatkan atau menandatangani sebuah kontrak ataupun ada sesuatu hal perjanjian yang akan datang kepada kamu. Dan juga di sini gue juga merasakannya bahwa untuk percintaannya, gue merasakannya kamu ingin membangun sebuah keluarga, tapi kamu masih bingung menentukan bagaimana atau siapa calonnya. Tapi di sini gue melihatnya akan ada seseorang ataupun kamu yang menawarkan cinta atau menawarkan hubungan baru dengan orang lain. Dan untuk tipe pekerjaannya, gue merasakannya juga gue merasa di sini kamu sudah stres berat karena kamu menanggung pekerjaan yang besar sekali, beban pekerjaan yang besar sekali, dan kamu ingin kamu ingin keluar daripada situasi ini, tapi kamu masih menunggu seperti mungkin kamu menunggu pekerjaan baru atau menunggu sesuatu hal yang bersifat kontrak. Tapi gue merasakannya kamu akan atau mungkin kamu akan mengajukan surat resign. Tapi di sini gue merasakannya kalau kamu akan mendapatkan new offer, kamu akan mendapatkan tawaran kerja baru. Jadi entah itu kamu akan dimutasi atau kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan gue merasanya karena gue ngambil kartunya di minggu-minggu ini, gue merasakannya adalah kamu gue merasakannya kamu sudah bisa melakukan perjalanan keluar, dimana kalau kamu itu mendapatkan pekerjaan yang baru, berarti kamu bisa melakukan perjalanan keluar kota maupun ke luar negeri. Itu yang gue rasakan untuk Scorpio, karena gue merasa di sini juga kamu ada perpindahan dan kamu merasa happy di sini. Mungkin kamu akan pindah dari tempat kamu yang sekarang. So whatever this ring means, kita lihat aja di kartu-kartu berikutnya. Tapi ini gue merasakan adalah sesuatu hal yang baru dan memang kamu harus melakukan atau mengambil pilihan. Dan ini juga bisa gue melihatnya adalah kamu harus mengambil pilihan keluar daripada percintaan kamu yang lama. Kamu harus move on supaya kamu bisa mendapatkan ini, mendapatkan cinta yang baru maupun apapun, mau di percintaan maupun di karir dan keuangannya. Kamu harus move on dari sesuatu hal yang besar ini, yang menaungi kamu, beban kamu yang besar ini, supaya kamu bisa mendapatkan kontrak ini. Oke, udah berantakan. Jadi untuk karir dan keuangannya, kartunya apa? Kartunya di sini ada 2 yang keluar. Untuk karir keuangannya ada father sama ada baby. Jadi kartu father dan baby ini untuk karir dan keuangannya adalah hubungan bapak dengan anak, dan di sini ada hubungan 3 keluarga. Jadi untuk karir dan keuangan kamu, sepertinya kamu masih belum bisa menentukan pilihan untuk pindah kerja ataupun melakukan keputusan apapun di sini, karena kamu masih memikirkan ayah kamu, sesuatu hal tentang relationship kamu dengan ayah kamu, dan kamu masih bergantung. Seperti bergantung ini seperti juga ada sesuatu hal yang belum selesai antar hubungan kamu dan ayah kamu. Ya, kartu ini 3 ini gue juga terkadang suka melihatnya sebagai current relationship. Dan di sini ada tangan anak, dan di sini ada babynya, anaknya ini, dan di sini juga ada tangan orang tuanya.
Jadi untuk karir keuangan kamu, gue masih merasakannya kamu belum bisa move on karena kamu masih ada hubungan dengan keluarga maupun dengan orang tua kamu. Apapun hubungannya itu, entah kamu masih disupport sama mereka ataupun kamu belum bisa pergi jauh daripada keluarga kamu. Kamu masih memikirkan tentang orang tua kamu, bagaimana kalau kamu pergi, orang tua kamu bagaimana. Well, sebenarnya kalau kamu orangnya sudah dewasa, kamu 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas, kamu sudah bisa mengambil keputusan. Dan keputusan terbaik untuk kamu, ya memang harus ada yang direlakan. Kalau memang itu membawa kebaikan buat kamu. Dan di sini dengan kartu baby ini, gue pun juga melihatnya seperti immature. Kamu seseorang yang belum dewasa dalam pemikiran maupun dalam mengambil keputusan, makanya kamu bingung, nggak tahu gimana caranya mengambil keputusan ini, ataupun kamu bingung bagaimana cara untuk terikat dengan sesuatu atau menandatanganin kontrak, atau ya kamu bingung bagaimana untuk mengambil sikap untuk ring ini. Dan mungkin juga ini ada berhubungannya dengan baby, ya mungkin kamu ada yang baru punya baby, ataupun ya masih berhubungan tentang keluarga yang belum bisa kamu lepaskan untuk karir keuangannya kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru. Karena di sini sebenarnya gue melihatnya memang kamu ada potensi untuk menandatangani sesuatu hal yang baru. Oke, dan juga untuk untuk keuangannya, ya gue merasanya memang kamu masih disupport orang tua kamu, maupun kamu mungkin ada kamu juga yang mensupport keluarga kamu sendiri. Dan gue merasa di sini juga kamu melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah untuk anak kamu. Gue merasakannya ada yang single parents. Nah, dan kamu bingung, gue merasakannya ada yang single parent, dan kamu bingung menentukan pilihan apa yang harus kamu lakukan untuk karir keuangan kamu, karena kamu membutuhkan job baru. Kamu membutuhkan, ya gue merasakan seperti job baru. Gue merasakannya kamu membutuhkan job ini untuk menghidupi keluarga kamu. So ya, untuk karir keuangannya ada yang lagi bingung untuk mendapatkan job baru tapi nggak bisa meninggalkan keluarganya. Ada yang menginginkan job baru untuk kelangsungan hidup keluarganya. Dan untuk keuangannya di sini pun gue juga melihatnya ya masih baik-baik aja, karena masih ada yang disupport maupun mensupport. Jadi nggak terlalu gimana-gimana untuk keuangannya Scorpio. Dan mungkin juga dengan kartu ring ini kamu ada yang menandatangani perjanjian hutang di sini, karena kamu memang membutuhkan untuk membiayai keluarga kamu, ataupun kamu kamu sedang bingung untuk masalah keuangan kamu karena kamu terlilit hutang. Oke, jadi untuk kartu apa yang harus dilakukannya, dan di sini ada kartu yang harus dilakukannya adalah sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make change accordingly. Ya, mungkin juga kamu memang di bulan ini sedang sensitif banget. Saking sensitifnya juga kamu mungkin sampai seperti choices ini, kamu nggak tahu mau ngapain, kamu nggak tahu apa aja dilakuin, gerak-geraknya jelas, ya melakukan sesuatu. Tapi kamu ngerasa sensitivity ini, gue merasakannya kamu Scorpio kamu Scorpio, sebenarnya kamu sudah merasakan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu ambil. Dan di sini memang dibilangnya adalah need to make changes accordingly, bahwa memang kamu sebenarnya udah tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu masih tertahan dengan kedua kartu ini. Sepertinya kamu belum bisa keluar daripada kenyamanan kamu, belum bisa keluar dari kenyamanan kamu bersama keluarga, karena kamu masih disupport sama keluarga kamu. Dan gue merasanya dengan kartu baby ini kamu juga ada yang masih immature, yang masih belum bisa untuk mengambil keputusan, ataupun kamu belum bisa keluar dan menjadi seorang adult, menjadi orang dewasa yang harus bertanggung jawab pada keputusannya sendiri. Jadi ya, kayak yang harus kamu lakukannya adalah just feel
kamu rasakan aja tanda-tanda, terus kamu juga merasakan perasaan, kamu merasakan perubahan tanda-tanda, kamu merasakan adanya tanda-tanda maupun perubahan yang ada di dalam diri kamu. Biasanya nih, kalau kamu mau pindah ke tempat sesuatu yang baru, biasanya tuh kamu dikasih sakit. Itu ya, biasanya itu kamu dikasih sakit ataupun kamu dikasih pelajaran lah. Intinya sakit ini bukan arti musibah, tapi pelajaran hidup. Dikasih pelajaran bahwa memang kamu sudah tidak harus berada di tempat itu lagi atau di situasi itu lagi. Jadi sakit itu sebagai lessons kamu, dan juga seperti mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam diri kamu atau di kehidupan kamu dengan sakit itu. Dan ini gue juga merasakannya seperti sakitnya itu bisa fisik maupun mental, dan kamu dibuat tidak nyaman berada di tempat itu atau di situasi itu, dan kamu seperti take a leap of faith, yang dimana ya kamu percaya aja bahwa keputusan yang kamu ambil ini akan mendapatkan kejelasan maupun keberuntungan, karena apapun jalan yang diambil kita punya free will. Dan juga dengan ring ini sebenarnya pelajari aja, dan tanda-tandanya sebenarnya gue rasa sudah banyak banget, cuman kamu masih denial, kamu masih ada yang dipikirin. Tapi gue merasanya juga the ring ini akhirnya kamu membuat keputusan untuk resign. Ya, jadi sensitif ini kamu udah tahu tanda-tandanya apa, terutama yang ada dalam tubuh kamu maupun di sekitar kamu, dan kamu memang harus mengambil keputusan ya yang terbaik, take a leap of faith aja. Dan juga untuk guidance-nya apa, kartu guidance kamu ada stack, trust, and thrive. Jadi kartu stack ini adalah kamu memang dilahirkan untuk memimpin, dan ini bisa menjadi kenyataan kalau kamu mau menempatkan diri kamu di situasi ini, yaitu seperti mengambil keputusan. Dan juga you are being encouraged to retain your dignity and be proud of who you are and all that you've accomplished. This in turn will give you even more power to thrive onwards and upwards. Jadi ya seperti gue bilang tadi, seperti take a leap of faith. Kamu harus yakin dan percaya kalau kamu bisa mendapatkan ini. Oke, dan ya jangan lupa juga untuk tetap berusaha dan berdoa, karena kamu mempunyai segala-galanya dalam diri kamu, dan kamu harus pede dengan kemampuan kamu. Jadi itu untuk kartu karir dan keuangannya. Dan sekarang untuk kartu percintaan yang single. Jadi kartunya ada imprisonment dan angels. Jadi kedua kartu kamu ini untuk percintaan, gue merasanya kamu belum bisa keluar dari hubungan percintaan kamu yang sebelumnya. Mungkin kamu pernah engage dengan seseorang, atau pernah menjalin hubungan serius, mungkin juga ke arah pernikahan, tapi ini sepertinya bubar di tengah jalan, karena gue merasanya kamu dan pasangan kamu dua-duanya sudah tidak merasa cocok, dan sama-sama merasa terpenjara hidup bersama pasangannya. Walaupun kamu menginginkan untuk menikah dan membangun rumah tangga, membangun keluarga, tapi kamu di sini masih ada kebingungan, masih ada ya choices. Dan gue merasa sebenarnya kamu juga masih menyimpan harapan dengan yang sebelumnya, dengan mantan kamu mungkin.
Ya, dan kamu merasa belum bisa untuk move on karena kamu masih terpenjara dengan kehidupan percintaan kamu yang lama bersama seseorang ini yang mungkin ya kamu pernah hidup bersama, atau kamu pernah engage, pernah bertunangan, atau berhubungan yang serius. Dan di sini kartu angels-nya adalah dan kamu menginginkan seseorang seperti angels ini. Kamu menginginkan dan kamu menginginkan malaikat untuk mengirimkan seseorang buat kamu yang membantu kamu, mengangkat kamu daripada daripada beban kamu belum bisa move on di masa lalu. Dan gue juga merasanya dengan kartu angels ini kamu merasa mantan kamu ini adalah seseorang yang dikirimkan malaikat ke kamu, ataupun kamu merasa kamu ingin malaikat mengirimkan seseorang sama kamu, dan kamu sangat berharap bahwa malaikat akan mendengarkan doa kamu supaya kamu diberikan pasangan hidup. Dan gue ngerasa sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat kamu impi-impikan juga, karena gue merasanya kamu agak lelah, atau sudah bosan, atau sudah saatnya berpikir bahwa kamu harus hidup bersama seseorang atau pasangan hidup kamu. Ya, jadi itu untuk isusnya kamu, percintaan yang single. Dan kamu sangat berharap sekali malaikat akan menunjukkan tanda-tandanya maupun mengirimkan tanda-tandanya kepada kamu. Dan mungkin juga kartu angels ini gue melihatnya mungkin ada kamu yang pernah ditinggal pergi, dan ditinggal meninggal sama pasangannya, dan kamu masih merasa ataupun kamu berdoa bahwa kamu akan dikirimkan seseorang yang sama ataupun yang mendekati dengan pasangan kamu ini yang meninggalkan kamu. Dan ini gue juga merasakannya bahwa pasangan kamu ini ataupun siapapun yang udah berada di alam lain, baik itu keluarga kamu, baik itu pasangan kamu atau teman kamu, gue merasanya mereka, dengan kartu angels ini mereka mengirimkan pesan bahwa mereka melihat kamu dan memperhatikan kamu dan melindungi kamu dan menjaga kamu, dan gue merasanya mereka akan mengirimkan seseorang sama kamu dan kartu angels ini. Jadi kayak kamu mungkin sudah melihat tanda-tandanya, dan mungkin juga sebenarnya kamu udah tahu atau menyadari, tapi di sini gue masih merasa kamu in denial, karena kamu masih belum bisa move on daripada kisah masa lalu kamu. Jadi ini seperti pintu yang terbuka, tapi di dalamnya masih ada pintu-pintu lain yang tertutup. Jadi kamu belum membuka semua pintu-pintu kamu masih hang on atau hold on dengan kisah percintaan kamu yang sebelumnya. Jadi kartu apa yang harus kamu lakukan? Dan gue sangat merasanya dengan kartu angels ini seperti konfirmasi atau validasi bahwa malaikat ini dan juga ancestors kamu maupun teman kamu atau siapapun yang sudah berada di alam yang berbeda ini akan mengirimkan seseorang sama kamu untuk healing. Dan itu sih yang gue dapat dari pesan angels. Kartunya ada counseling. You heal with kind words, wise advice, and an empathetic ear. Dengan kind words, wise advice, and empathetic ears, kamu di sini seperti mendengarkan kata-kata daripada malaikat ini. Kamu seperti melatih untuk diri kamu sendiri dengan bantuan malaikat ini, dan di sini juga ada malaikat kecil ini, supaya kamu bisa lebih membuka diri, supaya kamu bisa lebih menyatakan mungkin fear kamu bisa menghadapi dan mengutarakan perasaan kamu
worries kamu dan juga segala hal yang membuat kamu belum bisa keluar banget daripada penjara masa lalu kamu ini, penjara hati kamu ini. Dengan ini gue merasanya bahwa mungkin selama ini kamu yang selalu berkata-kata baik, selalu bijaksana, dan selalu menjadi good listener untuk pasangan kamu, dan kamu menginginkan hal itu kembali sama kamu. Jadi mungkin di sini kamu komunikasinya satu arah dan kamu banyak yang mengalah. Saatnya untuk kamu menerima apa yang pernah kamu lakukan kepada pasangan kamu. Kalau yang kemarin kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu berusaha untuk dewasa, berusaha untuk bijaksana, dan kamu a good listener, sekarang kamu bertemu seseorang yang memberikan kamu kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, dan yang bisa memberikan kamu saran dan juga pendapat yang bisa menjadi good listener untuk kamu. Jadi ya di sini kamu berdua dipertemukan like a ring ini, karena gue ngerasanya memang akan ada new love di sini. Jadi kamu memang dipertemukan oleh angels ini untuk saling menyembuhkan. Ya, jadi benar-benar dipertemukan untuk menerima apa yang pernah kamu lakukan kepada pasangan kamu, dan sekarang saatnya untuk kamu menerima dari orang lain atau yang akan menjadi pasangan kamu. Wow. Dan kartu konseling ini juga bisa berarti bahwa mungkin kalau kamu memang berat banget untuk melepaskan dari masa lalu kamu, mungkin kamu juga bisa mengambil sesi konseling dengan ahli profesional. Kalau memang hanya dirasa sangat perlu ya, karena di konseling ini juga berhubungan dengan kesehatan yang gue bilang tadi adalah mental illness. Ya, kamu harus memperhatikan kesehatan kamu juga. Kalau kamu kebanyakan bingung dengan choices ini, gak tahu harus bagaimana, mungkin ada saatnya juga kamu curhat dengan ahli profesional atau seseorang yang kamu percaya supaya kamu bisa mendapatkan jalan keluarnya, dan supaya juga kamu bisa menerima new love ini, atau kamu yang memberikan new love ini. Jadi ini it's all about give and take. Jadi dua-duanya sama-sama healing. So, kartu guidance-nya apa untuk pecintaan yang single? Kartunya ada Earth Guardian, Stay Rooted and Grounded. Jadi kartu Earth Guardian ini, gue merasanya mungkin kamu akan bertemu seseorang yang punya elemen zodiaknya, elemennya tanah, yaitu Taurus, Virgo, ataupun Capricorn. Dan sepertinya seseorang yang dikirimkan oleh angels ini adalah seseorang yang mempunyai zodiak dengan elemen tanah tersebut. Dan di sini ada third eye-nya. Gue merasanya dia seseorang yang visioner, ataupun dia seseorang yang mempunyai spirituality yang berbeda daripada kamu, maupun tingkat spiritualnya cukup tinggi, ataupun dia mempunyai insting yang kuat, maupun dia seperti psychic. Dan juga dengan adanya warna hijau di sini, itu artinya healing. Jadi memang sepertinya kamu dipertemukan untuk sama-sama saling menyembuhkan. Dan ini seperti rasanya tuh seperti kamu yang selama ini lebih banyak memberi, sekarang kamu yang akan menerima. Dan misalnya kamu sekarang banyak, misalnya kamu yang dulunya banyak menerima dan sekarang kamu yang akan memberi. Jadi ini adalah hubungannya mutual. Ini adalah hubungannya mutual, dan ya, kamu, gue merasa sepertinya kamu bingung dengan apa yang harus dilakukannya, karena kamu masih belum bisa keluar dari bayang-bayang ini, dan kamu juga bingung bagaimana untuk memulai suatu hubungan,
maupun bagaimana untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, karena kamu masih berada di bayang-bayang mantan kamu yang kalian pernah engage ini ataupun pernah hidup bersama ini. Dan ya mungkin salah satu dari kamu ada yang abusive ataupun ya seperti temperamental tadi itu. Dan gue merasanya si Earth Guardian ini akan membantu kamu untuk stay rooted and grounded. Dan ya gue merasanya dia yang akan membuat kamu jadi settle, dan kalian sama-sama memberi peluang atau potensi untuk berada di hubungan percintaan yang baru. Jadi siapapun Earth Guardian ini, kalian memang ditakdirkan untuk bertemu dan ditakdirkan untuk sama-sama menyembuhkan, supaya kamu bisa keluar daripada hubungan masa lalu kamu yang belum bisa kamu benar-benar move on. So good luck. Sekarang percintaan yang berpasangan. Untuk kartu percintaan yang berpasangan, kartunya ada finance. Jadi untuk kamu yang berpasangan, kamu ada isu di finance, di finansial. Ya mungkin salah satu dari kamu ada yang income-nya lebih besar daripada yang lain, dan mungkin juga karena masa pandemi ini kamu punya masalah finansial, dan ini sepertinya cukup berat di kamu yang berpasangan. Dan ya sepertinya cukup berat untuk kamu pikul beban finansial ini. Tapi di sini gue juga merasakannya kalau pasangan kalian ini sedang bingung memilih antara bertahan bersama keluarga ataupun membuat agreement baru berhubungan dengan finansial. Jadi bisa berhubungan dengan pekerjaan baru maupun hutang, menambah hutang. Karena sepertinya kamu sangat memerlukan keuangan ini, cukup besar yang kamu butuhkan untuk pasangan. Tapi berhubungan dengan kesehatan maupun dengan keluarga. Gue sih merasanya kamu akan ada yang mengambil ataupun menjual harta kamu, harta keluarga. Ya sesuatu hal yang berhubungan seperti itu, karena kamu Scorpio sedang yang berpasangan, masalah finansial kamu cukup serius. Dan mungkin juga untuk kamu yang belum menikah, masalah finansial kamu ini adalah perbedaan juga pendapatan kamu dengan pasangan kamu, dan itu yang harus kamu perhatikan atau menjadi concern kamu. Karena dalam membangun rumah tangga ini jangan sampai nantinya ini adalah daun-daun ini adalah hutang-hutang kamu ataupun kebutuhan kamu yang harus dipenuhi. Dan ya jangan sampai juga karena kamu jadi bingung sehingga kamu menandatangani sebuah kontrak, apapun kontrak itu. Bisa jadi juga ini adalah suatu kontrak atau agreement tentang hukum. Semoga masalah finansial kamu ini bisa terselesaikan dengan baik, karena gue nggak melihat isu lain selain isu finansial kamu yang cukup membuat kamu pusing 7 keliling. Oke, jadi kartu apa yang harus dilakukan untuk kartu yang berpasangan? Kartunya ada family. Loving your friends and family is central to your life purpose. Yap, seperti tadi gue bilang, di sini berhubungan dengan keluarga. Kamu bingung harus mengambil pilihan apa, bertahan bersama keluarga atau membuat agreement yang baru sesuai dengan finansial. Tapi di sini gue merasanya dengan kartu family ini, kamu memang berjuang untuk keluarga kamu, dan
Dan di sini sih gue ngerasanya ada kamu yang akan berpisah dengan pasangan kamu untuk mengambil agreement ini. Berpisah dalam arti kata pisah wilayah tempat tinggal. Gue merasa seperti wilayah tempat tinggal karena sesuatu hal yang besar di sini, yang di antara sungai ini. Jadi keluarga kamu di sini dan kamu di sini, keluarga kamu mengunjungin kamu. Jadi ini gue merasa kamu tidak berada di kota maupun negara yang sama dengan keluarga kamu. Dan ya mungkin kamu memang akan consider untuk mengambil agreement ini, perjanjian ini, berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan karir. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan lakukan untuk keluarga kamu, untuk kebaikan keluarga kamu, walaupun kamu harus terpisah sementara waktu. Dan gue merasa juga kamu nantinya akan berkumpul juga dengan keluarga kamu saat situasi sudah stabil. Di kartu Tri ini adalah 5, jadi kamu akan mendapatkan transformasi dan transformasi yang besar. Dan kartu angka 22 ini adalah tentang abundance, tentang keseimbangan juga. Dan di sini ada kartu 25, itu artinya kamu akan melalui perubahan besar, major life changes. Jadi kamu harus expect the best. Jadi tetap optimis bahwa kamu akan melalui labirin ini, kamu akan melalui kesulitan finansial kamu, dan semua berhubungan dengan keluarga kamu. Ya, tetap optimis. Jadi kartu guidance-nya apa? Tuh, kartu guidance-nya ada trader, exchange energy to create abundance. Baru gue bilang tadi 22 ini tentang abundance, dan ini tentang major life changes, dan ini juga tentang transformasi angka 5 ini dan bersama pohon ini. Jadi exchange energy to create abundance. Jadi ya gue merasanya kamu akan berada di wilayah yang berbeda dengan keluarga kamu, karena ini gue melihatnya seperti orang asing. Jadi mungkin kamu akan traveling ke negara yang asing, yang ya tentunya bukan negara atau tempat tinggal kamu yang sekarang atau wilayah yang kamu tempati sekarang. Dan kamu akan trader, gue merasa seperti kamu akan bekerja. Ya, kamu akan bekerja. Jadi kamu memang akan meninggalkan keluarga kamu untuk kehidupan finansial yang lebih baik. Nah, untuk bekerja di negara atau wilayah yang asing buat kamu dan sesuatu hal yang baru untuk kamu. But it's a good thing karena di sini ada major life changes ini. Jadi ini memang hal yang kamu butuhkan saat ini. Dan dengan trader ini mungkin juga sementara kamu bisa melakukan jual beli, melakukan perdagangan apapun itu, mungkin bisa online juga untuk sementara waktu. Ya tentunya harus online sih. Jadi online juga. Dan gue merasanya kamu akan dalam bisnis kamu ini, gue merasanya kamu mulai mendapatkan hasilnya sih. Ya, semuanya ini adalah untuk keluarga kamu. Jadi yang kamu lakukan semua untuk keluarga kamu, walaupun kamu harus terpisah dengan keluarga kamu untuk sementara waktu. Oke, jadi itu untuk kamu yang berpasangan. Semoga diberikan jalan keluarnya ya. Untuk ya, gue merasa sesuatu hal tentang perpindahan kamu ke suatu tempat atau negara baru. Dan sekarang untuk kartu kesehatannya. Isu kesehatannya ada monk or nun. Jadi kartu monk ini gue merasanya kamu seperti seseorang yang sedang
menunggu wangsit datang. Gue melihatnya seperti kamu bertapa di bawah pohon ini dan menunggu wangsit datang atau hidayah ataupun diberikan pencerahan jalan keluar terhadap pilihan yang kamu harus buat. Dan ya, kamu menunggu ring ini untuk datang. Dan kartu Monk ini juga seperti kamu membatasi kehidupan sosial kamu, dan kamu lebih meningkatkan kepercayaan kamu ataupun kamu mendekatkan diri kepada Maha Kuasa dengan semakin banyak beribadah dan mungkin juga berpuasa seperti puasa nazar atau puasa keagamaan tertentu, sedang bermeditasi juga. Pokoknya sesuatu hal kamu sedang seperti physical distancing, social distancing, sesuatu hal yang kamu seperti harus melepaskan toksik daripada social life kamu, karena ini juga bisa mungkin berhubungan dengan sosial media dan kamu merasa bahwa saatnya kamu keluar dulu dari sosial media untuk mengenal diri kamu lagi lebih dalam dan untuk bisa mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan. So ya, kesehatan kamu seperti di kartu pohon ini juga tentang mental illness. So jadi itu untuk isu kesehatan kamu. Jadi kartu apa yang harus dilakukannya ada let go, walk away from the situation in order to resolve it. Kalau cuma bertapa doang tapi nggak melakukan apa-apa juga nggak ada hasilnya. Tapi juga kalau kamu melakukan banyak hal tapi kamu juga nggak berdoa, juga hasilnya kurang maksimal. Jadi memang kamu harus let go, kamu harus, gue mendengarnya seperti ya, kalau kamu ada yang berpikiran untuk resign, ada yang berpikiran untuk melakukan sesuatu atau mengakhiri sesuatu, memang saatnya untuk kamu akhiri. Berhubungan juga, gue merasa berhubungan juga dengan percintaan kamu yang single tadi, bahwa memang kamu harus melepaskan apa yang menjadi beban kamu, imprisonment kamu ini, dan ya, kamu harus berani keluar dan mengambil keputusan. Kamu nggak bisa lagi berada di kondisi seperti pertapa ini, nggak bersosialisasi, dan setiap kamu menemukan orang baru mungkin kamu hanya bertahan sedikit dan giliran orang itu memberikan sinyal lebih daripada kamu, terus kamu menghilang, kamu mundur gitu. Jadi ya, kamu harus let go atas situasi apapun yang menimpa kamu di saat ini atau yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu memang sedang kamu memang sedang berpikiran berat untuk membuat suatu keputusan. Dan kartu guidance kamu ini ada broken arrow, embrace the energy of peace. Dan juga seperti kartu Monk Ornan ini, kalau di zaman dulu kalau nonton film-film kungfu atau film-film drama historical Asia, kalau kamu menjadi seorang monk atau nun ini biasanya kamu dalam eksil, dalam masa pengasingan, maupun kamu sedang bersembunyi. Dan broken arrow ini ngasih tahu kamu kalau kamu aman dari apapun yang kamu takutkan ini. Dan kalau selama ini kamu berargumen, argumen kamu akan menemukan akhirnya, dan disagreement kamu akan mendapatkan jalan keluarnya. So jadi broken arrow ini adalah sesuatu hal berhubungan juga dengan let go. Memang ada yang harus kamu patahkan, sesuatu hal yang berat banget buat kamu, sesuatu hal yang kamu pikir akan kamu pegang terus menerus, tapi sekarang saatnya untuk kamu melepaskan, saatnya untuk kamu mematahkan, saatnya untuk kamu take charge in your life, saatnya untuk kamu berani mengambil keputusan. So apapun keputusan itu adalah keputusan yang terbaik karena kamu mendapatkan happiness di sini.
Jadi itu untuk bacaannya Scorpio di bulan Mei tahun 2020. Semoga pesannya sampai dan semoga kartunya resonates, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa. Yang sakit lekas sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.